Wanita tak tahu malu, berani selingkuh dengan kakakku. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu cara keluarga Pei. Apa yang kau lakukan? Apa? Lepaskan aku. Anak dalam perutku benar-benar anak kakakmu. Ibu cepat katakan padanya, katakan kebenarannya, Ibu. Siapa kamu? Aku yang merawatmu selama 3 tahun. Menantu Xia Yuyu. Silly sudah 3 tahun tidak ada kabar. Mungkin dia sudah tiada. Untung ada kamu yang merawatku selama ini. Sebenarnya aku tidak seharusnya menyusahkanmu. Tapi, Silly adalah satu-satunya anakku. Ibu mohon, gunakan sperma dia untuk inseminasi buatan. Biar keluarga Pei punya keturunan. Tapi, aku menikah dengan Pei Silly. Hanya untuk lunasi utang ya. Sekarang bahkan wajahnya pun tidak ingat. Mana mungkin mau melahirkan anaknya? Ingatanku semakin buruk. Mungkin tidak lama lagi. Aku bahkan tidak ingat kamu. Aku hanya ingin, saat masih sadar, bisa melihat cucuku. Kalau tidak, mati pun. Aku tidak akan tenang. Ibu, jangan sedih. 3 tahun ini, Ibu memperlakukanku seperti anak sendiri. Aku berjanji pada Ibu. Ibu, aku hamil. Hamil? Anak siapa ini? Xiaoyu, kamu memanfaatkan ibuku yang menderita Alzheimer, ingin menipu? Kakakku sudah pergi 3 tahun, kamu hamil dari jarak jauh? Bawa nyonya tua istirahat. Aku benar-benar tidak bohong. Kalau tidak percaya, aku bisa melahirkan anak ini, kalian bisa tes DNA. Kamu masih ingin melahirkan si kecil ini? Kalau orang-orang Shenjing tahu, nyonya muda keluarga Pei yang janda 3 tahun tiba-tiba hamil. Muka keluarga Pei akan ditaruh di mana? Dokter sudah kubawa. Hari ini, kita akan menggugurkan daging busuk di perutmu. Diam saja apa? Pegang dia. Jangan takut sayang, Ibu akan melindungimu. Presiden Direktur, hadiah yang Anda beli untuk Nyonya sudah sampai. Ini adalah mahkota yang dipakai Ratu Inggris saat penobatan. Pasti Nyonya suka. Pei Yutang, kamu akan menyesal. Masih berani sombong? Dokter, suntik dia. 3 tahun ini, dia sudah bersusah payah menemani ibu. Jangan. Aduh, Kalian sedang apa? Selamat datang kembali kepala keluarga. Kak, akhirnya kau pulang. 3 tahun ini, kau selalu di daerah terpencil Afrika mengembangkan obat, bahkan tidak ada kabar. Aku pikir, kita tidak akan bertemu lagi. Aku baik-baik saja kok. Ngomong-ngomong, di mana kakak ipar dan ibu? Kalian sekawanan sampah. Banyak orang tapi tidak bisa menjaga Xiaoyu. Bisa-bisanya dia kabur. Tang-tang. Yuyu adalah kakak iparmu. Kau tidak boleh tidak sopan padanya. Kak, dia cari pria lain di luar. Aku tidak membunuhnya sudah sangat bermurah hati. Tidak mungkin. Meski aku hanya bertemu sekali saat menikah. Tapi naluriku bilang, dia bukan orang seperti itu. Jangan fitnah dia. Dia sudah hamil 2 bulan. Dia ternyata hamil? Keluarga Pei adalah orang terkaya di Shenjing. Banyak yang mengincar. Kalau kau melepaskannya begitu saja, kau akan diajak olah. Keluarga kaya seluruh Shenjing. dia adalah suamiku yang hilang 3 tahun. Pei Silly. Jadi Tang-Tang, ini menggugurkan anak Xiaoyu. Liming, kerahkan semua orang. Cari nyonya muda. Ya, semua orang ikut aku.
Benar, harus diajari pelajaran. Paisley mengerahkan banyak orang mencariku. Apakah untuk membunuh anakku? Sepertinya selain ibu mertua, tidak ada orang baik di keluarga Pei. Tapi satu-satunya yang tahu kebenaran, ibu mertua, sekarang lupa padaku. Demi bayiku, aku harus menjauh dari keluarga Pei. Siapa bilang aku mau menghajarnya? Utang. Menyakiti anak yang tidak bersalah. Ini sopan santunmu? Aku memang terlalu memanjakannya. Kau carry Jabyukin untuk mengejarnya? Dia sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Apa kau masih mau merawat kehamilannya? Urusanku bukan urusanmu. Dan jangan beritahu siapapun. Kenapa? Kamu tidak berniat meneruskan bisnis grup ini? Di Afrika, aku meneliti belasan obat khusus, kali ini pulang. Untuk di rumah sakit milik grup A. Melakukan uji klinis. Sebelum percobaan selesai, aku tidak mau terganggu. KPI. Priester, hasil uji obat khusus pencegah keguguran yang Anda kembangkan sudah keluar. Rumah sakit. Ya. Presdir, Anda insomnia lagi, sudah 3 tahun penuh. Tidak pernah tidur nyenyak sekalipun. Banyak psikolog tidak bisa menyembuhkan insomnia Anda. Sekarang ingatan Anda semakin menurun. Kalau tidak segera menemukan hipnoterapis yang cocok, penyakit Anda akan semakin parah. Si Ayuyu ada kabar sekarang? Orang kami menelepon, Nyonya muda terus, tidak bisa tersambung. Saat Anda dan Nyonya mendaftarkan pernikahan dulu. Ada ciri yang cukup jelas tidak? Bahkan wajah si Ayuyu pun. Aku tidak ingat lagi. Presdir, Anda tunggu. Aku cari orang. Saldo tinggal 38 sen. Tidak kerja, tidak ada uang. Mending pulang dulu ke rumah kecil yang ibu tinggalkan untukku. Untuk sementara. Kamu terluka. Cepat keluar, sini bahaya. Pelan-pelan. Bahaya datang. Lukamu parah, aku antar ke rumah sakit dulu ya. Kalau ke rumah sakit, kabar kepulanganku akan tersebar. Aku tidak bisa ke rumah sakit. Bisa tidak aku menginap di rumahmu semalam? Kamu terluka, tidak ke rumah sakit. Jangan-jangan kamu buronan. Aku menghindari desakan keluarga untuk menikah. Desakan nikah. Ibuku mendesak, bantu aku menghadapi keluarga. 3 tahun lagi aku pulang dari Afrika. Kok sama seperti suamiku yang... Aku lupa wajahnya, lihat wajah ini. Juga tidak terlalu mirip buronan. Aku punya uang. Tunggu aku sembuh. Berapapun uang yang kamu minta, aku akan berikan. Ayo pergi. Kok rasanya familiar ya? Sepertinya pernah lihat di mana ya? Itu untungnya lukanya tidak parah, sudah dibalut. Kamu dokter? Aku psikolog, bisa membalut luka sederhana. Hari ini kamu beruntung ketemu aku. Malam ini kamu tidur di tempatku saja. Sepertinya di rumahmu cuma ada 1 tempat tidur. Bukan itu maksudku. Aku yang tidur di sofa. Tapi lukamu ini bisa sakit kalau jalan. Ada keluarga atau kenalan yang bisa dihubungi? HP-ku rusak. Nomor siapa yang kamu ingat? Hal kecil seperti ini biasanya asisten yang urus. Kamu tidak ingat satupun nomor keluargamu? Si Ayuyu, aku boleh percaya padamu? Bisa kamu teleponkan untukku?
Lebih baik kamu sendiri yang telepon. Ini, aku akan merapikan kamar sebelah. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kita bahkan belum sempat ngobrol banyak. Paisley, kamu yang bayar utangku. Aku sudah merawat ibumu selama 3 tahun. Seharusnya kita sudah tidak saling berhutang. Sekarang aku hanya ingin anakku bisa tumbuh dengan baik. Jangan menyusahkanku. Ada yang menyusahkanmu? Hati-hati tanganmu. Tanganmu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, terima kasih. Omong-omong, sudah bisa menghubungi keluargamu? Belum? Mungkin dia sedang sibuk menelepon orang lain. Baiklah, coba lagi besok. Aku akan siapkan tempat tidurmu dulu. Kamu istirahat lebih awal. Buka pintu. Kamu tetap di dalam, jangan keluar. Aku yang buka. Pei Tang. Kamu pikir bersembunyi di sini akan membuatku tidak menemukanmu? Dengan kekuatan keluarga Pei, bukan hanya si kecil di perutmu, bahkan kamu sekalipun. Kalau aku mau kamu mati, semua membunuh si Kursemat. Jaga mulutmu. Anakku bukan si Imun. Bukan si Imut, masa. Jadi anak laki-laki keluarga Pei. Jangan sok banget. Kakakku pulang, nasibmu akan sengsara. Oh ya, aku justru mau cari dia. Tanya, di mana dia saat ibu sakit parah? Di mana dia saat ibu khawatir sampai tidak bisa tidur? Kalian berdua, kakak beradik keluarga Pei. Satu kabur ke Afrika, 3 tahun tak ada kabar. Satu lagi tiap malam dugem tiduri model pria. 3 tahun ini, aku yang rawat ibu siang malam. Cewek-cewek kaya lain pada ngejar. Kau pikir semua wanita di dunia suka sama kakakmu? Si brengsek tak berbakti itu? Dengar, aku si Yuyu, gak tertarik. Kamu. Dasar si imut, berani-beraninya bawa pria itu tidur di sini. Aku ingin lihat pria macam apa itu. Berani selingkuhi kakakku. Sebentar, aku harus tenangkan mereka dulu. Nanti ketahuan ada pria di kamar. Kamu cuma khawatirkan nama baik keluarga Pei? Aku janji. Hari ini juga pergi dari Shenjing, akan ada yang tahu. Kabar kehamilanku. Kau pikir aku semudah ibuku? Tertipu oleh dukun hipnotis sepertimu. Harus kau rasakan sakitnya, baru puas. Hatiku ini, Xiaoyu. Sujudlah. Pei Yutang, jangan keterlaluan. Kakakku segera pulang, dia itu. Dewa kematian di Shenjing, yang berani ganggu aku. Pasti sengsara, termasuk pria di kamarmu. Kakakku ahli bedah, tak masalah mencongkel jantung dan ginjalnya. Kok lama sekali? Jangan-jangan dia dalam bahaya. Asal anakku selamat, bisa beri jawaban pada ibu. Aku rela korbankan segalanya. Baik. Aku sujud. Sekarang bisa lepaskan aku? Tak kusangka, kau rela segini buat pria itu. Dan si imut ini. Apa yang kau suka darinya? Di mana lebih baik dari kakakku? Ini demi ibu, dia memberiku keluarga yang hangat. Kalau kau sangat cinta pria di dalam itu, maka mengandunglah lagi untuknya. Yang di dalam perut ini. Gugurkan. Berani kau. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku.
Aku ingin lihat, apakah pria di dalam akan datang menyelamatkanmu? Pukul dia! Sekarang, suruh mereka berhenti. Keluar dari rumahku. Baik. Kita pergi. Kamu tidak apa-apa? Ada yang mengganggumu? Siapa? Katakan, aku akan membantumu. Orang yang menggangguku. Kau tidak bisa melawannya. Percayalah, di seluruh Shenjing, tidak ada yang tidak bisa kulawan. Tapi dia Pei Sili, orang yang tidak bisa dilawan oleh siapapun di Shenjing. Benar-benar tidak apa-apa, ini urusan rumah tanggaku. Bagaimana kabarmu? Aku ingin istirahat sebentar. Tidurlah. Wanita yang begitu lemah lembut ini. Bagaimana bisa ada yang tega menyakitimu? Maaf, Presiden. Aku terlambat. Presiden, SSST. Tinggalkan cek untuknya. Selain itu, cari tahu nama wanita ini, lihat siapa dia yang mengganggunya. Ya, Orangnya? $10 juta. Pria ini begitu dermawan? Dia sudah memberiku uang tunai. Aku tidak bisa menerima uangnya lagi. Dia juga tidak meninggalkan kontak apapun. Bagaimana aku mengembalikannya? Pemeriksan kehamilan hari ini. Sudahlah. Lebih baik pergi ke rumah sakit dulu. Kak, kemarin malam kau pergi kemana? Aku sangat khawatir. Hanya sedikit insiden saja. Ada kabar tentang Xia Yuyu? Aku tidak boleh memberitahu kakak. Aku mengganggu Xia Yu. Dan malah dihipnotis olehnya. Ah, tidak ada. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Katakan, Bersa APA? Ibu, bagaimana perasaanmu? Saya Palkau? Cantik sekali. Sebentar lagi ikut aku menemani ibu ke rumah sakit. Aku mengembangkan obat khusus untuk Alzheimer. Ibu meminumnya. Dan ada peluang untuk sembuh. Benarkah? Bagus sekali. Nama. Untuk menghindari keluarga Pei, aku tidak boleh menggunakan nama asliku. Xiahi. Pak Pei datang. Cepat pergi. Ganteng banget, bahkan mengembangkan belasan obat khusus. Memenangkan penghargaan medis internasional, berbakat dan kaya. Benar-benar suami idaman negara. Maaf. Kamu? Kamu hamil? Sudah menikah, masih berani menggigit dan memeluk direktur? Tidak tahu malu, banyak wanita yang menginginkan direktur. Seperti katak ingin memakan daging angsa, mana mungkin dia bisa mendekati direktur? Kalian berdua, ambil gaji dan pergi. Rumah sakitku tidak butuh perawat yang menghina pasien. Tidak membutuhkan perawat yang menghina pasien. Direktur, kami salah. Maafkan kami kali ini.
Kami tidak akan melakukannya lagi, Direktur. Lepaskan baju, berbaring di sofa. Ah. Dari laporan pemeriksaanmu, ada tanda-tanda keguguran. Jika kamu ingin menyelamatkan bayi ini, ikuti apa yang aku katakan. Baik. Kamu sangat peduli dengan bayi ini. Bayiku sendiri, mana mungkin tidak peduli. Sakit di sini? Di sini? Sedikit. Dokter, apakah bayiku akan baik-baik saja? Perlu perawatan kehamilan. Di mana ayah bayi? Panggil dia untuk menandatangani. Dia tidak boleh tahu. Aku punya kesulitanku, dokter. Tolong, ingatlah. Aku pernah membantumu, bantu aku sekali saja, ya? Aku benar-benar tidak bisa kehilangan bayi ini. Aku dengar, obat perawatan kehamilan di rumah sakitmu sangat bagus. Tolong, dokter. Tolong bantu aku. Selamatkan bayi ini, ya? Tunggu di sini, aku akan ambilkan obat untukmu. Terima kasih, dokter. Nak, kamu bertemu dengan paman yang baik hati. Bu, setelah minum obat khusus kakak, apakah sudah membaik? Kamu siapa? Kenapa masih belum ada efeknya? Bu, jangan lari-lari. Halo. Bu, kenapa ibu di sini? Bu. Yuyu. Bu, akhirnya ibu ingat aku. Menantuku sayang, mana mungkin ibu melupakanmu? Bu, ada kabar baik untuk ibu. Inseminasi buatan berhasil, aku hamil. Kamu akan jadi nenek. Wah, beneran? Bagus sekali. Kalau Silly tahu kabar ini, pasti dia juga senang. Aku akan beri tahu dia sekarang. Ibu, Kamu Paisili? kamu si Yuyu? Paisili, si Yuyu. Kenapa dia tahu namaku? Aku bukan Paisili. Baru saja memeriksamu, belum sempat tanya namamu. Namaku. Sudah lebih baik? Kamu kenal dia? Kalian siapa? Aku tidak kenal kalian. Benar-benar tidak ingat? Aku baru saja memberimu obat. Masih ingat? Aku tidak ingat. Ternyata dia dokter utama ibu mertua. Tapi tadi kenapa kamu memanggilnya ibu? Urusanku bukan urusanmu. Dan jangan beritahu siapapun aku sudah kembali. Kenapa? Kamu tidak berniat meneruskan bisnis grup? Aku mengembangkan belasan obat khusus di Afrika. Kembali kali ini. Untuk uji klinis di rumah sakit milik Grup Pei. Sebelum uji selesai, aku tidak ingin terganggu. Penyebab kecelakaan kemarin belum diketahui. Dia tidak boleh tahu identitas asliku. Aku memberi Nyonya Pei obat baru yang kukembangkan. Untuk merangsang sel otaknya. Jadi ingin membangkitkan ingatannya. Maaf, aku salah paham. Kalau kamu, kenal Nyonya tua ini? Untuk melindungi bayi. Sebelum Paisili ditemukan, jangan ada yang tahu identitasku. Aku tidak kenal, hanya merasa Nyonya ini sangat ramah. Kalian berdua, jalani hidup dengan baik. Setelah cucuku lahir, aku akan tenang. Setelah cucuku lahir,
Aku akan tenang. Mungkinkah dia Xia Yuyu? Mungkinkah dia Pei Sili? Siapa namamu? Nona Xia, ini ibuku. Yang memesan cincin pernikahan untuk kita. Nggak boleh, ini terlalu berharga. Aku nggak bisa nerima. Kalau kamu nggak pakai, ibuku bakal curiga sama kita. Kamu ini siapa sih? Aku mau ke toilet. Oke, aku temenin kamu. Nggak enak ah. Gak apa-apa, aku udah biasa ngurusin dia. Maksudku? Aku juga dokter, ngurus pasien kan tugas aku juga. Oh iya, aku hampir lupa. Maaf ya, kalau gitu merepotkan. Ayo. Nggak tahu, 3 tahun ini Xia Yoyo di keluarga Pei. Apa juga ngurusin ibu kayak gini? Orang kita masih belum nemuin kabar Nona muda. Terusin cari. Sayap, ada lagi, Nona yang nyelamatin bos kemarin. Namanya Xiahi. Kata tetangga, dia kayaknya 3 tahun lalu nikah terus pindah. Baru-baru ini balik, kayaknya diusir sama suaminya. Hidupnya susah banget. Xia Hi. Mengusir istri yang hamil, itu cowok apa? Iya bener. Bos, kenapa? AC-nya terlalu dingin kah? Mungkin baru pulang luar negeri, belum terlalu adaptasi. Ngomong-ngomong, kamu lihat Tang Tang? Sini aku lihat. Anaknya cantik banget, jadi menantu aku aja. Aku udah jadi menantu kamu, di samping kamu. Ngurusin kamu 3 tahun, tapi kamu malah lupa sama aku. Wah, ini kan cewek yang selingkuhin abang aku? Kamu tahu ini di mana? Berani-beraninya somong here. Ini punya abang aku. Ini rumah sakit, aku lagi cek kehamilan. Yutang, nanti abang kamu balik. Aku bakal cerai sama dia. Tolong, kamu sama keluarga PI. Jangan ganggu aku lagi. Tang Tang. Jangan sampai dia dilepasin. Kalau dia lahirin anak ini, muka keluarga PI bakal habis. Kamu itu, yang ngasih Pei Sili. 18 tahun, Suyuro. Pei Sili kan udah balik. Kalian berdua cocok, jadian aja. Agar tidak merugikan orang lain. Hari ini aku datang untuk melihat dia dan ibu. Apa hubungannya denganmu? Minger. Ibu, aku Yuro, putri keluarga Su. Separuh minyak di Timur Tengah adalah milik keluargaku. Waktu kecil, aku sering mengunjungi ibu di rumah keluarga Pei bersama ibuku. Ibu masih ingat aku, kan? Aduh, parfum apa ini? Bau sekali. Ibu, cepat menjauh dariku. Tang Tang. Kakak Yuro. Ibuku belakangan ini semakin parah, tidak ingat siapa-siapa. Tapi kakakku sudah mulai mengobati ibuku. Setelah ibuku pulih ingatannya, biar dia yang menikahkan kalian. Ya, semua terserah kamu. HMPH, belum bercerai sudah cari pengganti. Ternyata Pei Sili memang bukan orang baik. Ayo pergi. Minggir, aku mau keluar. Mimpi, kamu menghipnotisku, ini belum selesai. Aku belum menghabismu. Apa kamu ingin kuhipnotis lagi? Kamu. Kakak Yuro, caramu sangat efektif. Butakan matanya, biar dia tidak bisa menghipnotisku lagi. Kebetulan di dalam ada toilet, pukuli sampai keguguran. Lalu si kecil itu kita buang ke selokan. Selesai urusan. Kalian gila? Ini melanggar hukum. Yukem, di kota Xinjing ini, keluarga Pei adalah hukum. Kamu berbuat salah pada keluarga Pei, berarti kamu harus mati. Tidak, aku tidak berbuat salah pada keluarga Pei. Masih bilang tidak? Bayi dalam perutmu adalah buktinya. Kamu cuma gadis desa, pantaskah masuk keluarga Pei? Kamu menikah dengan kakak Sili. Menjadi nyonya muda keluarga Pei selama 3 tahun, tahukah kamu betapa aku membencimu? Bukan aku yang mau menikah dengannya, dia. Meski kami tidak punya ikatan suami istri, tapi aku sudah menerima uangnya. Tidak boleh mengaku bahwa pernikahan kami hanya kontrak. Tang, lihat dia masih berani membantah. Tidak akan menyesal sampai melihat peti mati.
Jangan pukuli lagi. Tang Tang, dia berdarah. Serves you right. Kukuku, jangan sentuh kukuku. Ibu, Kamu masih berani memanggil ibu? Kamu pantas disebut ibu? aduh, jangan pukul aku lagi. Aku mohon, perutku sakit sekali. Jangan pukul lagi. Ini sudah kedua kalinya kamu datang memohon padaku untuk anak haram ini. Aku benar-benar ingin tahu, anak haram di perutmu ini sebenarnya milik pria mana, sampai kamu begitu tidak rela melepasnya. Bukan pria manapun, dia anak kakakmu di perutku. Dia juga bukan si imut, dia adalah harta karunku. Anak dari pria lain tidak pantas untuk dilahirkan. Aduh. Aku mohon, jangan sakiti anakku. Hei Silly, aku hamil anakmu, sekarang nyawanya tidak bisa diselamatkan. Cepat selamatkan aku, apakah kamu akan percaya padaku? Siri, panggil Silly. Presiden Direktur, Nyonya muda menelepon Anda. Dia hamil anak orang lain. Untuk apa dia meneleponku sekarang? Presiden Direktur, mengapa Anda tidak mengangkat telepon Nyonya muda? Silly, angkat teleponnya dong. Tang Tang, dia sedang menelepon siapa? Siapa lagi kalau bukan pria itu? Lebih baik dia benar-benar memanggil pria itu ke sini. Aku ingin melihat seperti apa orang yang berani selingkuhi kakakku ini. Berani sekali memberi tanduk pada kakakku. Cepat angkat telepon, cepat. Cepat angkat, dengar apa yang dia katakan padamu. Halo. Kamu akhirnya mengangkat telepon, kamu benar-benar kembali. Katanya kamu hamil? Ibu mertua yang memberitahumu? Dia tidak ingat apa-apa. Apa yang bisa dia beritahu? Karena kamu sudah melanggar perjanjian kita. Maka juga tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Tunggu pengacaraku menghubungimu. Tunggu, dengar dulu. Anak ini adalah anakmu. Aku tahu kamu tidak punya perasaan padaku. Tapi aku benar-benar hamil anakmu. Apa katamu? Kamu hamil anakku? Bagaimana mungkin? Presiden Direktur baru pulang 2 hari lalu. Tapi Nyonya muda sudah hamil 2 bulan. Itu ibu mertua. Ibu mertua selama 3 tahun tidak bisa menghubungimu. Dia mengira kamu sudah meninggal, lalu memohon padaku untuk menggunakan sperma kamu. Melakukan inseminasi buatan untuk meneruskan keturunan keluarga Pei. Kamu tidak boleh pergi. Ibu, aku sudah menikah seperti yang ibu inginkan. Apalagi yang ibu mau dariku? Aku pergi ke Afrika untuk eksperimen, bukan perang. Ibu tenang saja. Aku tidak peduli kalau kamu tidak meninggalkan keturunan untuk keluarga Pei. Bagaimana aku bisa menghadapi ayahmu yang sudah meninggal? Ibu, apa ibu mau aku memberi ibu cucu dulu baru pergi? Waktu tidak menunggu, bahan baku dari Afrika. Kalau tidak segera digunakan, khasiatnya akan menguap. Bahan-bahan itu langka, uang pun tidak bisa membelinya. Aku tahu. Tinggalkan sperma kamu. Kamu mau pergi kemana saja silakan. Nyonya tua benar-benar menyuruh Nyonya muda inseminasi buatan? Keluarga PI akan punya cucu miliaran. CEO. Kamu kan mana? Aku di bilik toilet rumah sakit Park Hyatt. Cepat ke sini, aku banyak mengeluarkan darah. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Rumah sakit Park Hyatt. Dia ternyata di rumah sakitku. Kebetulan sekali, aku segera sampai. Minker. Direktur, Asisten Lee. Kenapa Anda sampai di sini? Minggir. Pintu sudah dijaga orangku. Kamu mau sembunyi di mana lagi? Kenapa? Pria itu tidak datang menyelamatkanmu? Kakakmu sebentar lagi sampai. Dia bisa membuktikan identitas anakku. Waduh, pakai kakakku untuk menakut-nakutiku ya? Aku sangat takut. Bagaimana ini? Director, ini kan toilet wanita. Jangan banyak bicara, minggir. Nyonya muda keluarga PI dalam bahaya. Cucu miliaran keluarga PI. Kalau ada masalah, Direktur, Anda bisa bertanggung jawab? Direktur, silakan lewat sini. Aku beritahu kamu.
Untungnya aku yang di sini, kalau kakakku yang seperti iblis. Kamu sudah tidak ada sisa tulang pun, Tang-Tang. Jangan buang waktu, cepat keluarkan anak di perutnya. Byun. Berhenti. Direktur, di sini. Director. Siapa itu? Aduh, kakakku datang. Tang-Tang, jangan-jangan itu wanita itu. Telepon kakakmu dong. Kak, kok kamu bisa datang ke sini? Di dalam ini, ada orangnya? Gak ada kok. Minggir. Kak, ini kan toilet wanita. Mau ngapain kamu masuk? Ya Kak Silly, kan kamu itu. Bunga di atas gunung tinggi di hati para sosialita kota Shenzhen. Kalau masuk toilet wanita, bisa rusak imagenya loh. Ya kan, Kak? Hei Kak, kamu tahu konsekuensinya kalau aku sebut nama kamu? Kalau sampai aku tahu. Kamu menyakiti orang di dalam, kamu mati. Aku ngaku, aku cuma kesel aja sampai. Kalian rebut APA di sini? Mama, Dasar otakku, cuma fokus mukulin orang. Sampai lupa mama masih di dalam toilet. MA, kok ada di sini? Xiaohi. Bukannya temanin mama ke toilet? Mana dia? Xiaohi. Jangan-jangan ini nama samaran Xia Yuyu. Mereka sudah ketemu? Xiaohi siapa sih? Dek, kok kamu panggil aku mama? Gak apa-apa. Antar nyonya tua ke kantor untuk istirahat. Siap. Kak, di dalam nggak ada orang. Kak Siley. Mana orangnya? Katanya, Nona muda ada di dalam sini. Siapa itu? Kak Silly, kalau sampai Kak Silly tahu, aku yang menghasut Pei Yutang. Buat mukulin Xiaohi di toilet, aku nggak bakal bisa nikah masuk keluarga Pei lagi. Lihat dia kayak gini, sepertinya nggak tahu kalau direktur. Itu Kak Silly ya? Gimana nih? Kalau kakak tahu, pasti dia marah. Tang-Tang, jangan panik dulu, kamu keluar dulu. Serahkan di sini pada aku. Oak. Nih, karena direktur datang, hari ini aku maafin. Kamu dan anak di perutmu. Pergi. Direktur, bukan Pesili? Aku nggak bisa tunggu lagi. Kak S. Ailey. Di sini hanya ada aku dan Tang-Tang berdua. Kami perempuan, ke toilet memang lebih lama. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, kan? Ya, Kak. Jangan-jangan ada orang yang iseng menipumu. Liming, kamu periksa catatan rumah sakit. Baik. Mungkinkah Xia Yuyu membohongiku? Tapi kenapa dia melakukan ini? Kakak Silly, tanganku pegal. Iya, Kak. Kami bukan penjahat, kenapa harus terus menekan kami? Masukkan. Presiden Direktur, saya sudah memeriksa data pengunjung pagi ini. Tidak ada nama nyonya muda. Selain itu, sperma yang Anda bekukan 3 tahun lalu juga tidak ada catatan yang digunakan. Berani-beraninya menipuku. Apa itu inseminasi buatan dan pendarahan? Semua itu kebohongan, hanya untuk mencegahku menyakiti anak dalam kandungannya. Aku seharusnya tidak mempercayainya. Tidak baik, Presiden Direktur. Nyonya tua hilang. Dasar bodoh, begitu banyak orang tidak bisa menjaga seorang tua. Cari cepat. Pesili, kamu tidak akan datang, kamu masih tidak percaya padaku. Atau tidak mau bertanggung jawab pada anak. Lucu. Pesili, jika benar-benar orang yang bertanggung jawab, bagaimana bisa pergi selama 3 tahun tanpa kabar? Aku malah masih berharap padanya. Menantu. Kamu kenapa? Menantu, kamu kenapa? Menantu, tolong. Tolong selamatkan menantuku. Dokter, bagaimana kondisi menantuku? Saya sudah menghentikan pendarahannya. Terima kasih. Jangan buru-buru berterima kasih. Ibu hamil, kelelahan dan kekurangan gizi.
Kami di sini. Hanya klinik kecil. Cepat panggil anakmu. Bawa menantumu ke rumah sakit besar untuk menjaga kandungan. Baik, aku akan telepon anakku sekarang. Nomor telepon anakku berapa ya? Kok aku lupa? Ibu, Menantu, kamu sudah bangun. Ibu, bagaimana kondisi anakku? Anaknya baik-baik saja, jangan khawatir. Yuyu, kamu benar-benar pahlawan keluarga kami. Oh ya, kamu ingat nomor Silly? Cepat telepon dia. Kamu belum tahu kan? Silly adalah dokter medis internasional. Dia juga pernah memenangkan banyak penghargaan medis, biar dia yang jaga kehamilanmu. Kalian ibu dan anak pasti akan dirawat dengan sangat baik. Ada APA? Kok kamu nggak telepon? Bu, lebih baik aku nggak telepon saja. Di telepon juga dia nggak akan datang. Bernie dia. Kalau nggak datang, kupatahin kakinya. Dia harus merengkak ke sini kalau perlu. Bu, selagi ibu masih sadar, aku ingin bilang. Anakku akan selalu menjadi cucu ibu, cuma anakku nggak akan mengakui Paisley sebagai bapaknya. Sebenarnya ada apa sih? Apakah si Paisley brengsek itu? Menggesik Mew? Bilang sama ibu yang bersin. Sejak ibuku meninggal, ibu mertua adalah satu-satunya orang yang baik padaku di dunia ini. Dia seperti ibu kandungku sendiri. Ibu. Suara ini kok rasanya sangat familiar. S.I.L.I. That Ang. Aduh, kamu lihat deh daya ingatku ini. Dia pasang chip di HP-ku, kemanapun aku pergi. S.I.L.I., kamu ya? Dia adalah Paisley, suamiku. Ayah dari bayi dalam kandunganku. Bu, aku masuk ya. Jangan dulu, aku lagi bersama menantumu. Dia tidak nyaman sekarang. Menantu. Sia Yuyu. Kamu masih ingat punya istri seperti dia? Saya tidak berpikir Anda memiliki ingatan yang sama dengan wanita tua saya. Ibu, ingatanmu terputus-putus saat minum obat. Sangat berbahaya. Aku nggak masuk boleh saja. Biar aku pastikan ibu baik-baik saja, boleh? Aku lagi bersama menantuku, apa yang tidak aman? Ibu kasih tahu kabar bagus, ya? Kamu akan jadi bapak. Aku tahu, Sia Yuyu hamil. Tapi Bu, ibu sadar gak sih? Aku baru pulang 2 hari. Masa itu anak bisa jadi punyaku? Masa kamu yang belajar kedokteran nggak tahu? Nggak tahu soal inseminasi buatan? Aku ambil sperma yang kamu tinggalkan. Di rumah sakit kita 3 tahun lalu, buat menghamili menantuku. Bu, aku memeriksa data bank sperma dan tidak pernah bergerak. Itu karena peraturan brengsekmu yang terlalu ribet. Mau pakai sperma aja harus tanda tangani banyak dokumen, aku malas. Jadi aku ambil diam-diam, nggak lewat prosedur. Tapi kejutan ini, lebih baik biar menantu yang kasih tahu kamu sendiri, dasar brengsek. Perkataan ibumu sendiri aja nggak percaya? Kalau kamu berani tidak mengakui aku sebagai menantumu, Mama tidak akan mengakui kamu sebagai anak. Istri kamu sekarang marah, nanti kamu harus menghiburnya dengan baik. Dia selama 3 tahun ini juga tidak mudah. Kamu harus memberinya kompensasi yang baik. Kompensasi. Baik, aku sudah menyiapkan kompensasi untuknya. Sudah siap. CEO Rockney, nyonya tua pasti akan berkelahi dengan CEO. Kamu cukup pintar. Masuklah. Tunggu sebentar. Kamu mau main apa lagi? MA, nanti aku ada interview 1 jam lagi. Suruh dia datang ke rumah sakit Jahe untuk mencariku. Tenggegon, nanti kamu pergi ke rumah sakit Jahe untuk mencarinya. Mengerti. 3 tahun, akhirnya kamu si ibu hamil kecil ini mau ketemu suami. CEO, Aru Hari Kejwa and Pulang Kenegara, Langsung Bawa Surat Sirai. Untuk Mensurakan Nyonya Muda, Ini Tidak Baik. Berani mempermainkan wanita seperti aku, dia yang pertama, orang seperti ini. Kalau tidak diceraikan, untuk apa disimpan? Tapi CEO, Anda sudah lupa wajah Nyonya. Lebih baik surat cerai disimpan dulu. Temui Nyonya dulu baru bicara. Bagaimana kalau Anda ternyata suka padanya? Tidak mungkin, aku sudah punya orang yang disukai. Kalau orang yang Anda suka mirip dengan Nyonya muda? Orang itu sudah punya suami. Jangan-jangan Nona Siahi? Perlu aku bantu meningkirkan suaminya? Jangan sembarangan, cepat jalan. Ya, CEO sangat buru-buru ingin cerai dengan Nyonya. Kakak Lin, tidak menyangka kamu juga ikut. Interview psikolog di rumah sakit Jahe. Kalau tahu kamu datang, aku tidak akan datang. Kamu terlalu hebat. Kami bisa apa dibandingkanmu? Kakak Lin adalah lulusan terbaik sekolah kedokteran Shengjing. Dia datang. Rumah sakit Jahe adalah rumah sakit swasta terbaik di negara ini selain rumah sakit Baiwei, yang melayani klien high-end. Seperti kakak Lin yang cantik, kaya, dan berbakat. Bekerja di sini bisa dapat jodoh kaya,
Sayangnya, rumah sakit Baiwei sekarang tidak menerima karyawan. Kalau tidak, kakak Lin masuk. Mungkin bisa dekat dengan Direktur Pei yang tampan dan berbakat itu. Xie Yuyu, dia datang untuk apa? Waktu sekolah dulu, dia selalu menyaingi kakak Lin dalam segala hal. Rumah sakit Jahe kali ini hanya merekrut satu posisi, yaitu psikolog. Dia datang, bukankah hanya membawa sial untuk kakak Lin? Katanya keluarganya kekurangan uang. Begitu lulus langsung menikah, terus di rumah merawat mertuanya yang pikun, seorang ibu rumah tangga yang lusuh. Banding apa dengan kami? Wah, ini bukan bunga kampus kita sekolah kedokteran Shengjing. Xia Yuyu? Kamu mau apa? Cuma mau lihat bunga kampus zaman dulu. Gimana kabarnya sekarang? Bunga kampus apa? Bahan tertawaan. Dengar-dengar kamu pindah kembali ke rumahmu di kampung kota itu. Kenapa? Aku datang untuk wawancara, bukan untuk berdebat dengan kalian. Kamu menginjak resumeku, minggir dong. Aku sedang membantumu, Xie Yuyu. Lagi pula kamu tidak akan diterima, tidak punya kemampuan. Janggon memelukkan diri, bau minyak goreng. Bau sekali. Ini rumah sakit Jahe, di luar Shengjing. Selain rumah sakit Baiwei yang paling terkenal, jangan dokter. Biaya pendaftaran pun kamu tidak mampu. Kita semua datang untuk wawancara. Berdasarkan apa kalian bilang aku tidak layak jadi dokter? Karena kamu ibu rumah tangga yang diusir suami. Tebakanku benar. Benar-benar diusir keluarga? Wah, matamu kenapa? Bengkak nangis? Karena diusir suami tersayang. Baru nangis gitu? Hahaha. Kamu cuma babu kotor. Pakai baju bagus-bagus. Kalian pegang dia. Apa? Lepasin aku. Berani pakai baju bagus? Apa ini? Berhenti. Berhenti. Kamu si wajah kuning. Pasar tenaga kerja sebelah butuh babu. Posisi itu cocok untukmu. Psikolog rumah sakit Jahe. Hanya kakak Lin kita. Cui Lin, waktu sekolah dulu. Siapa yang tiap tahun dapat beasiswa nasional? Siapa yang tiap tahun dapat penghargaan siswa terbaik? Aku, Xia Yuyu. Dan kalian yang tidak bisa menyaingiku dalam pelajaran. Hanya bisa menyelipkan contekan di tasku saat ujian. Lalu menuduhku curang, ya Cui Lin? Kamu. Kamu dokter rumah sakit Baiwei? Ibu hamil kecil, kenapa kamu di sini? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih ya. Mereka ganggu kamu, Liming? Tuan Pei, tidak apa-apa, ini urusanku sendiri. Setelah interview, aku akan selesaikan ini. Kamu kesini untuk interview? Kamu hamil butuh istirahat, masih kerja juga. Kalau tidak kerja, dari mana dapat uang untuk biaya kehamilan? Suamimu tidak memberimu uang? Kakak Lin, aku Kinolja. Dia direktur rumah sakit Baiwei. Sungguh. Temanku di rumah sakit Baiwei bilang, dia baru pulang dari luar negeri. Latar belakangnya sangat misterius. Keluarga dia konglomerat, Xie Yu ini. Bagaimana bisa kenal orang dengan status setinggi itu? Ternyata si Rubah, HMPH. Rubah pun tak apa. Tetap saja cuma istri yang cuci piring dan masak. Pak, dia langsung menikah setelah lulus. Tapi suaminya tak pernah muncul, apalagi kasih uang untuk biaya kehamilan. 3 tahun mengurus mertua, tidak dibayar sepeser pun. Lalu jusir. Bahkan lebih buruk dari pembantu. Apa yang mereka katakan benar? Kamu merawat mertua selama 3 tahun? Lalu diusir begitu saja? Kalau begitu, suamimu, kondisimu sekarang buruk, dia tahu? Suamiku tidak menyukaiku. Apa? Tidak suka tapi bikin dia hamil? Suami brengsek macam apa ini? Sekarang juga panggil si brengsek itu ke sini. Hari ini kalau tidak kupukul. Namaku bukan Pesili. Cepat telepon. Suruh dia datang ke sini. Tidak perlu, aku janji bertemu dengannya hari ini di sini. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan. Baik, aku tunggu di sini. Selamat pagi, Direktur.
Kalian adalah peserta interview hari ini? CV sudah bawa? Sudah. Direktur, CV-ku disobek oleh Cui Linlin. Boleh aku kirim versi elektronik? Kui Linlin. Aku? Ayahmu adalah direktur Cui dari Jiangbei Trading? Iya. Ayahku sudah telepon bapak. Kamu tinggal, yang lain pulang saja. Sudah kukatakan, kakak Linlin pasti diterima. Kakak Linlin, selamat ya. Apa yang patut diselamati dari jabatannya didapat lewat koneksi? Time kau. Anak desa kampungan. Kalau lahirnya nggak beruntung, jangan asal ngomong. Kamu siapa? Rumah sakit kami tidak menyambut orang sepertimu. Pergi sana. Dia orangku. Siapa yang bicara? Kamu. Direktur PI dari RS Bayue. Jangan-jangan dia Pei Sili? Pei Chen. Pakai nama sepupuku, lumayan pintar juga. Nama Pei Chen. Kok terdengar familiar ya? Jadi Anda adalah direktur PI dari RS Bayue yang termasyhur itu. Maaf sebelumnya. Katanya direktur PI sudah mengembangkan belasan obat khusus. Aku selalu ingin bekerja sama dengan Bayue Pharmaceutical, tapi belum ada kesempatan. Ada Capital APA Katatangan, Anda Haryani? Rumah sakit yang mempekerjakan orang berdasarkan koneksi seperti ini tidak layak bekerja sama denganku. Pak Direktur, aku? Kapan kamu menyakiti hati direktur PI? Mau mati sendiri saja, jangan ajak-ajak aku. Sekarang juga, enyah dari rumah sakitku. Pak Direktur PI, aku sudah mengusir mereka. Rumah sakit kami selalu ingin bekerja sama dengan RS Bayue. Gabungan yang kuat. Bekerja sama. Betul. Tapi aku tidak suka istilah itu. Kalau begitu maksud Anda. Akuisisi. Ya. Pak Direktur PI, jangan tutup jalan hidupku. Ikut aku. Rumah sakit ini tidak cocok untukmu. Kalau ingin bekerja, coba datang ke rumah sakitku. Tapi, Anda belum mewawancarai saya. Ini kasus khusus, anggap saja aku berbuat baik. Aku kasih kamu masa percobaan 1 bulan. Kalau tidak cocok, aku tidak akan mempekerjakan orang berdasarkan koneksi. Baik Pak Direktur PI, saya pasti bekerja keras. Ngomong-ngomong, suamimu mana? Kok belum datang? Dia mungkin masih di jalan. Pak Direktur PI, ada keperluan apa Anda datang ke sini hari ini? Aku datang untuk menemui seseorang. Dia belum datang. Aku kirim pesan ke dia. Kalau begitu, aku juga kirim pesan ke suamiku. Kamu sampai di mana? Di depan pintu. Kamu di mana? Kenapa aku tidak melihatmu? Aku menunggumu di kafe pojok. Aku sekarang mau menemui seseorang, besok. Kamu bisa mulai kerja. Kafe pojok. Presiden Direktur, kenapa Nyonya Muda belum datang? Tunggu sebentar lagi. Presiden Direktur, kalau dulu Anda menikah dengan Nyonya Muda, aku ikut dengan Anda, setidaknya aku bisa membantu Anda. Mengingat wajahnya, jadi tidak sampai sekarang tidak bisa menemukannya. Banyak bicara. Presiden Direktur, meskipun dia mengkhianati Anda, tapi dia juga seorang ibu hamil. Anda tidak perlu sampai mengambil nyawanya. Nyonya Muda datang. Tuan Pei. Siahi. Tuan Pei, kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya, kamu seorang ibu hamil. Ngapain ke kafe? Aku bukan mau minum kopi, aku mau ketemu suamiku. Suaminya benar-benar sampah, sudah hamil anaknya. Masih janjian di kafe. Baik, kebetulan aku juga mau ketemu suamimu yang sampah ini. Duduklah.
Kamu, Apa? meja nomor 13. Jangan-jangan dia si Yuyu. Presiden Direktur, jangan-jangan suami sampahnya adalah bos kamu ini. Kamu bikin aku susah nyari. Kenapa kamu di sini? Aku sengaja datang untuk ketemu kamu hamil. Kenapa tidak kasih tahu aku? Ini urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Dulu aku salah. Tapi kamu mengalami hal sebesar ini. Tidak bisa menanggung sendiri. Aku sudah lama tidak judi, tenang saja. Langit runtuh aku yang tanggung. Kamu siapa? Aku ayahnya. Ayah. Aku dengar banyak pasangan di dalam negeri. Diam-diam memanggil ayah. Tadi hampir saja kupikir dia adalah istriku. Ternyata aku salah sangka. Ayo pulang. Jangan pergi. Aku bawa dia pulang. Urusanmu apa? Sudah lama aku ingin memukulmu. Tuan Pei, kenapa kau malah memukul orang? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Cepat, cerai saja dengan suamimu yang brengsek itu. Apa? Kau sedang hamil, suamimu membiarkan keluarganya datang mengganggumu. Dia tidak peduli padamu. Orang brengsek seperti itu, cepatlah cerai darinya. Tuan Pei, masalahku sangat rumit. Tidak bisa dijelaskan dengan 1-2 kata. Kau memberiku kesempatan, aku sangat berterima kasih padamu. Besok aku akan masuk kerja tepat waktu. Terima kasih. Kau terus menunggu orang yang kau tunggu ya. Bangun pelan-pelan. Bocah kurang ajar. Orang tua ini. Benarkah dia suami Nona Sia? Dilihat dari usianya, bisa jadi ayahnya. Ayah, tahan ya. Masih ingat aku ayahmu? Kau hamil tapi diusir dari rumah. Kenapa kau tidak memberitahuku tentang hal ini? Bilang padamu, lalu apa yang bisa kau lakukan? Aku akan menghajar suamimu yang brengsek itu. Dia namanya siapa ya? Pei Sili. Kenapa dia harus pakai marga Pei ya? Nanti juga harta keluarga habis. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak tertipu orang. Harta keluarga tidak akan habis, dan kau tidak akan menderita seperti ini. Urusan yang sudah lewat, ngapain dibicarakan lagi? Sudah, jangan sampai luka terkena air. Besok pagi aku harus bangun awal untuk kerja. Hamil tapi masih harus kerja, membuat anakku susah seperti ini. Aku tidak akan membiarkan bocah ini lolos. Direktur, Anda mencari saya? Hari pertama kerjamu, sudah bisa beradaptasi? Rekan-rekan kerja sangat ramah. Aku sangat senang. Terima kasih, Direktur, telah memberi saya kesempatan kerja ini. Di resume kamu tertulis kamu ahli dalam pengobatan gangguan tidur. Sangat berpengalaman. Ya. Ada apa, Direktur? Anda sering insomnia? Boleh saya bantu? Saya punya teknik pijat hipnotis ciptaan sendiri. Sangat efektif. Itu merepotkan. Maaf, dokter. Belakangan ini perut saya mulai terlihat. Apa saya menyentuhmu? Tidak, tidak apa-apa. Di dalam sini, ada bayinya. Aku bahkan sangat dekat dengan bayinya. Aneh. Kenapa saat dekat dengan bayinya, aku merasa sangat senang. Dan bahagia ya. Ibu. Yuyu, Ibu, kamu ingat aku. aku kasih tahu ya, aku minum obat dari Sili. Ingatanku jadi lebih baik, sering teringat kamu. Cuma Sili ini sibuk banget, jarang ketemu. Sama Tangtang juga. Entah lagi sibuk apa, menantu,
Ibu kangen banget sama kamu. Ibu. Aku juga kangen banget sama ibu. Aku tidak ada. Jangan lupa suntik insulin tepat waktu, ngerti? Mau pindah kembali ke sini saja, biar bisa lebih dekat dengan Silly. Aku aja susah ketemu, gimana mau dekat? Sudahlah ibu, urusan perasaan jangan dipaksakan. Mungkin dia sudah punya orang yang disukai. Beraninya. Ibu, aku kasih kabar baik, aku dapat kerja. Di rumah sakit ini, jadi psikolog. Wah, bagus sekali. Direktur rumah sakit ini memang punya selera. Ibu kenapa? Oh, rumah sakit ini kok kayaknya familiar ya? Ibu lupa lagi. Ibu pernah ke sini. Tang-Tang yang bawa ibu. Oh, iya. Aku juga kenal direktur rumah sakit ini. Direkturnya juga pernah ketemu, namanya Pei Chen. Waktu itu kan kita ketemu. Di kantor direktur, ibu lupa lagi? Hai Chen. Bukan. Direktur rumah sakit ini. Kayaknya bukan Pei Chen. Aduh, otakku ini, lupa lagi. Sudahlah, kalau lupa jangan dipaksakan. Ibu masih minum obat, pelan-pelan pasti membaik. Wah, Xia Yuyu, kamu juga ada di sini. Sepupu Xia Yuyu. Dia adalah orang yang kamu bilang membuatmu dicabut kualifikasi penerimaan dari rumah sakit Jahe, Xia Yuyu. Benar, dia itu. Aku akan mengenalinya meski sudah jadi abu. Menantuku. Siapa mereka? Orang yang tidak penting. Ibu, supir yang mengantar ibu. Apa kamu diam-diam merokok lagi? Aku akan bawa ibu keluar dulu. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Cui Lin Lin, ini tempat umum. Bukan tempatmu untuk berulah. Jika kamu terus membuat keributan, aku akan panggil satpam. Pantasan saja begitu percaya diri, rupanya. Sudah dapat kerja di rumah sakit mewah seperti ini. Aku bilang, Xia Yuyu, kamu benar-benar jahat. Mengacaukan pekerjaanku, lalu mengambil posisiku. Sungguh tidak tahu malu. Bilang aku mengandalkan hubungan keluarga, kamu sendiri? Memanjat dengan menginjak bahu pria. Kamu diam saja, jaga mulutmu. Aku masih dalam masa percobaan. Berbeda dengan orang sepertimu yang langsung dapat posisi. Karena hubungan. Kakak, ngapain buang waktu dengannya? Kita lebih banyak. Hajar dia bareng, biar tahu betapa hebatnya keluarga Cui. Benar, bajingan. Kemerla. Aduh. Lepaskan. Selama aku masih ada, siapa yang berani sentuh menantuku? Menantuku. Nenek tua brengsek, siapa yang kamu takutin? Aku hajar kamu sekalian, dengarkan baik-baik. Ayahku adalah bos Jambei Group. Sedang berencana dengan CEO PI dari rumah sakit Baiwei untuk membicarakan proyek besar. Jika proyek ini berhasil, CEO PI bisa untung setidaknya 1 miliar. Kamu pikir melawanku akan berakhir baik? 1 miliar, benar. Yang pintar cepatlah datang. Dan minta maaf pada kakakku. Hanya 1 miliar, berani-beraninya kalian. Sombong di sini. Dasar orang-orang yang memandang rendah orang lain. Berani sekali kamu bicara begitu. Menantumu masih hidup susah di perkampungan kumuh. Orang Kempangan. Aku beritahu kalian. Jangan 1 miliar, 100 miliar, bahkan 1000 miliar sekalipun. Asalkan menantuku menginginkannya. Aku sampai. Ibu. Dengan menantu sebaik ini, meski harus bangkrut, aku rela. Nenek tua brengsek, teruslah berakting di sini. Tunjukkan pada kami, nenek tua bangka. Beraninya kau bilang begitu. Tunjukkan. Baiklah, akan kutunjukkan. Nenek tua bangka tidak bisa menunjukkannya. Di dalamnya ada 10 miliar. Kartu apa ini? Aku belum pernah lihat. Siapa tahu di dalamnya ada uang atau tidak. Kamu bawa kartu member pasar sayur ya? Berpakaian kompang camping. Meskipun ini kartu ban, kurasa isinya cuma uang pensiun recehmu itu. Sepupu, kamu terlalu menganggapnya tinggi. Menurutku, ini cuma kartu kosong untuk menipu kita. Ada uang atau tidak, gesek saja pasti tahu. Kalau nenek tua ini mau mempermalukan diri di sini, aku akan memenuhi keinginanmu. Satpam, Apa yang bisa saya bantu? pinjamkan aku mesin EDC. Aku akan mempermalukan nenek tua bangka ini habis-habisan. Nenek ini kok terlihat sangat familiar ya? Jangan dia orang penting? Diam saja ngapain? Cepat!
Ini sepupuku. Dia datang bersama ayahnya untuk menemui Dekan Pei. Bicarakan kerjasama. Kalau perlakukan sepupuku sembarangan, nanti kalian kuhajar. Baik, saya segera ambil. Pei Sili, ibumu seperti ini. Kau malah tidak bisa menemaninya. Tua Pengka, sekarang kau dan menantumu bersujud memohon ampun pada sepupuku, baru aku maafkan kalian. Jangan mimpi. Nenek tua Bangka masih saja pura-pura. Sekarang juga digesek, lihat berapa banyak uangnya. Ya, Berapa jumlahnya? Aku tanya berapa jumlahnya. Cepat katakan. satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. 10 miliar. Tidak mungkin. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jejak NOL. Banyak sekali nolnya. Kartu bank ini benar-benar berisi 10 miliar. Nenek tua Bangka ini benar-benar punya 10 miliar. Sudah lihat jelas? Humph. Kamu baru menikah ke keluarga kami, Sili langsung pergi. Bahkan belum sempat mengadakan pernikahan dan memberikan mas kawin. Juga tidak sempat mempersiapkan. Ambillah 10 miliar ini. Terima kasih untuk Samuel Yong Telekaubergen. Pada keluarga kami selama 3 tahun ini. Nenek ini siapa sebenarnya? Bisa-bisanya punya 10 miliar. Xia Yuyu ini sebenarnya menikah dengan keluarga macam apa? Aku sangat marah. Kenapa? Dia hidup lebih baik dariku. Karen. Bahaya sekali, kalau benar-benar terbakar, aku pasti dipecat. Aku sudah bekerja bertahun-tahun. Mesin pos terbakar. Bagaimana mesin bisa terbakar? Apa kartu ini palsu? Pasti palsu, kalau tidak kenapa bisa meledak. Mungkin ini kartu palsu yang sudah disusupi virus. Aku tahu, nenek tua sialan ini, kartu ini palsu. Satpam, apa yang kamu tunggu? Nenek tua sialan ini, bawa kartu palsu untuk menipu di rumah sakit kalian. Cepat usir dia. Kalian ngapain? Jangan sentuh nenekku, lepaskan, lepaskan nenekku, lepaskan. Kalian berani menyentuhku, lepaskan. Apa yang terjadi? Aku parkir mobil, kenapa ribut di sini? Ayah, akhirnya kamu datang, dia yang membuatku kehilangan pekerjaan di rumah sakit Jahe, Xia Yuyu. Paman, akhirnya kamu datang, ini pamanku. Dia pernah bertemu ibu dari Direktur Pei. Hari ini datang ke Direktur Pei untuk membicarakan kerjasama. Kalian berdua orang rendahan pasti selesai. Ayah, Anda pernah bertemu ibu Direktur Pei, kan? Tentu saja, aku bahkan pernah menyajikan teh untuk beliau. Kalau tidak, Nana mungkin berani datang ke rumah sakit Bayue untuk menemui Direktur PI membicarakan kerjasama. Kalau bukan karena Direktur PI sibuk dengan urusan dinas. Dia pasti akan menjemputku di tempat parkir. Xia Yuyu, sekarang kamu tahu takut. Dulu membuatku kehilangan pekerjaan, sekarang aku akan membuatmu membereskan barang-barang. Jangan pergi dari sini. Dengan hubungan pamanku dan Direktur PI, hanya perlu satu kata. Direktur Pei bukan orang seperti itu. Bukan, Xia Yuyu. Kamu merawat nenek tua sialan ini sampai otakmu jadi bodoh. Satu adalah dokter magang biasa di bawahnya. Satu lagi adalah mitra kerjasama yang bisa memberinya proyek 10 miliar. Kalau kamu, apa yang akan kamu pilih? Tidak. Direktur Pei pasti bukan orang seperti itu. Oh ya, Paman, nenek tua sialan ini baru saja membawa kartu bank palsu untuk menipu di rumah sakit Direktur Pei. Anda harus menangkapnya, begitu Direktur Pei pasti akan menghargai Anda. Benarkah? Iya ayah, cepat hukum dia, lepaskan. Itu dia Paman, cepat hukum dia. Kamu ini nenek tua Bangka. Nyonya, silakan minum teh. Nyonya kami hari ini tidak enak badan, Direktur PI tidak ada di tempat. Pulang saja kamu. Baik, Nyonya, jaga kesehatan Anda. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Nyonya PI. Ibu dari Komandan PI, orang terkaya di Shenzhen. Kenapa Nyonya PI bisa muncul di sini? Ayah, kenapa diam saja? Cepat usir nenek tua ini. Dan Xia Yuyu, usir mereka keluar. Ayah. Paman. Ayah, kenapa pukul saya? Yang harus dipukul itu nenek tua ini. Benar, Jakuma Penapo. Diam. Kalau berani bicara lagi, kaki kamu akan kupatahkan. Kamu tahu siapa dia? Kalian berdua sudah tamat. Ayah, Anda sampai memukul saya demi nenek tua ini? Nenek tua,
kalian tahu siapa dia? Kalian berdua berani berkata begitu padanya, kalian tahu. Siapa dia sebenarnya? Dia cuma penipu. Penipu? Aku bertahu kalian, dia adalah ibunda kandung Direktur PI. Paman, pasti Anda salah orang. Dia bukan ibu Direktur PI kami. Dia adalah mertua Xia Yuyu. Apa? Ayah, suami Xia Yuyu. Adalah anak nenek tua ini. Kalau dia benar-benar menantu Direktur PI, mungkin kerja sambil hamil? Dan tinggal di daerah kumuh seperti itu? Katanya Direktur PI masih lajang, tidak pernah dengar dia menikah. Nenek ini berpakaian begitu lusuh, mana bisa dibandingkan dengan Nyonya PI yang anggun dan mewah? Sepertinya. Aku salah lihat. Hahaha, dasar nenek tua tidak tahu malu. Kamu benar-benar menipu di sini. Dan kamu, Xia Yuyu. kamu yang mengincar putriku, ya? Kamu tahu aku ini siapa? Pamanku adalah CEO Jambey Group. Sekarang juga bekerja sama dengan Direktur PI. Hari ini datang untuk berkolaborasi dengan Direktur PI. Biar ku kasih tahu, Direktur PI kali ini pulang ke negara. Membawa lebih dari 10 paten obat khusus. Satu saja sudah cukup untuk memenuhi KPI. Semua rumah sakit di negara ini selama setahun. Dunia medis Shenzhen akan berubah. Jadi, sekarang kamu tahu sudah menghina siapa? Ayo, usir mertua dan menantu tak tahu malu ini keluar. Berhenti. Lepaskan aku. Kalian berani menggangguku? Dengan menantuku, aku akan telepon anakku sekarang. Cepat angkat telepon. Lagi-lagi begini, Silly, sibuk apa sih kamu? Kenapa selalu saat ibu mertua butuh kamu? Kamu tidak bisa dihubungi? Bu, sudahlah, jangan telepon lagi. Dia selalu begitu. Mengecewakanmu, dia tidak akan datang. Tenang, ada aku di sini. Aku tidak akan biarkan mereka menyakitimu. Serang saja aku. Jangan sentuh ibu mertuaku. Nenek tua, masih saja pura-pura telepon di sini? Bahkan jika kamu telepon anakmu dan tidak tersambung, ataupun tersambung. Lalu apa? Aku takut dengan si miskin itu? Hahaha. Aku malah berharap dia datang. Biar kita lihat wajah si miskin itu. Bahkan jika dia datang, dia hanya bisa bersujud minta maaf pada ayahku. Benar katamu. Menantu, jangan takut. Aku akan telepon lagi, suruh dia datang. Melindungimu dan anak. Sudahlah, jangan telepon. Dia tidak akan datang. Yuyu, ibu tahu kamu kesal padanya. Ingin cerai, tapi bisakah kamu memberinya satu kesempatan lagi? Jika telepon tersambung dan dia angkat, kalian bisa bersama lagi, hidup bahagia, oke? Silly, jangan kecewakan ibu lagi. Halo, Nyonya tua. Oh, kamu ya? Aku dan menantuku diganggu orang. Cepat ke sini. APA, siapa yang berani? Nyonya tua bicara sekarang. Begitu jelas dan lancar, apakah obat direktur bekerja? Anda di mana? Aku di lorong lantai 3, rumah sakit Baiwe. Baik, aku segera ke sana. Direktur, bangun. 3 tahun, pertama kali lihat direktur tidur nyenyak. Biarkan dia tidur lebih lama. Liming. Berhenti. Direktur, Anda bangun. Nyonya tua dan nyonya muda diganggu orang. Menantu, jangan takut. Sebentar lagi ada yang menyelamatkan kita. Benarkah? Silly, apakah kamu benar-benar akan datang? Kalian tidak bertemu 3 tahun, kali ini akhirnya akan bertemu. Terakhir kamu tidak datang? Kali ini aku benar-benar bisa melihatmu? Nenek tua, masih pura-pura di sini ya? Jangan sentuh ibu mertuaku. Minggir. Ibu kenapa? Ibu. Ibu, aku akan mengantarmu ke ruang gawat darurat. Ayo pergi. Aku tidak mengizinkan kalian pergi. Betul,
Kita belum bertemu suamimu yang miskin itu. Minggir semua. Ibuku sakit parah. Kalian tidak melihatnya? Sakit parah? Lebih baik langsung mati saja. Lagi pula ini rumah sakit. Kalau mati, langsung dibawa ke kamar mayat juga mudah. Kamu juga dokter. Dengarkan apa yang kamu ucapkan. Ini bahasa manusia. Minggir. Apa? Lepaskan aku. Direktur Pei, aku di sini. Direktur Pei, Dokter Xia, Direktur Pei, aku mohon selamatkan ibuku. Ibuku sakit parah. Orang-orang ini tidak mengizinkanku membawanya ke ruang gawat darurat. Aku mohon selamatkan dia. ibumu? Direktur PI. Ini dia si imut yang menikah dengan si miskin. Pau Kemiskainen. Dia tidak pantas bekerja di rumah sakit mewah seperti ini sebagai dokter. Betul. Anda harus memecatnya. Dan si tua bangka di sana, itu mertuanya. Seluruh keluarga Penganggu. Direktur Pei, aku mohon. Ibu benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Aku mohon selamatkan dia. Bawa orang tua itu ke ruang gawat darurat. Ya. Cepat. Cepat, cepat. Ini soal nyawa. Cepat, cepat. Ini soal nyawa. Pei Sili, kamu melanggar janji lagi. Direktur, terima kasih telah menyelamatkan mertuaku. Aku akan bekerja keras untuk membalas budi Anda. Kamu sudah membuat banyak masalah untuk Direktur Pei. Masih ingin membalas budi? Cepat keluar dari rumah sakit Bayu. Benar, Direktur Pei. Jangan biarkan satu tikus busuk merusak seluruh panci sup Anda. Maaf, Direktur. Aku telah merepotkan Anda. Pergi. Direktur PI, aku Cui Yi dari grup Jiangbei. Hari ini aku sengaja datang untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Grup Jiangbei Ha. tidak akan pernah bekerja sama. Jangan, Direktur PI. Anda adalah sandaran kami. Tanpa Anda, kami akan bangkrut. User Mirka. Jangan, Direktur PI. Cengkean. Lepaskan ayahku. Terima kasih, Dekan. Terima kasih telah menyelamatkan ibu mertuaku. Suamimu memperlakukanmu seperti itu, tapi kamu masih merawat ibu mertuamu. Ibu mertua adalah ibu mertua, suami adalah suami. Ibu mertuaku baik padaku. Aku harus membalas kebaikannya. Jika si Ayu bisa berpikir seperti itu akan sangat baik. Siahi, kamu kenapa? Perutku sangat sakit. Baikku. Dekan, bagaimana kondisi anakku? Ini tanda-tanda keguguran, kamu sudah kehilangan banyak darah. Apa? Berbaringlah, jangan bergerak. Dekan, aku mohon, selamatkan anakku. Aku bisa menyelamatkan anakmu. Tapi kamu harus bercerai dengan suamimu. Aku bisa menyelamatkan anakmu, tapi kamu harus bercerai dengan suamimu. Apa? Obat penjaga kehamilan yang aku punya adalah yang terbaik di dunia. Jika diberikan padamu, anakmu pasti akan selamat. Tapi kamu harus bercerai dengan suamimu yang brengsek itu. Aku. Anak. Atau suami brengsek itu. Kamu hanya bisa memilih satu. Aku. Suami brengsek itu, apa yang bisa kamu harapkan darinya? Jika kamu tidak bercerai dengannya. Aku tidak akan menyelamatkan anakmu. Siahi. Aku mengizinkanmu untuk sedikit egois. Paisley sama sekali tidak peduli pada ibu mertua. Bayi adalah harapan satu-satunya bagi ibu mertua. Baik, aku setuju untuk bercerai dengan suamiku. Aku mohon, tolong aku, pastikan anakku selamat. Tapi aku harus melihat surat ceraimu dulu. Aku peringatkan, jika kamu berani menipuku. Aku akan membuang suami brengsekmu ke Afrika untuk dijadikan bahan eksperimen. Aku akan menyiapkan obat untukmu.
Sudah selesai. Tidak sakit lagi, obat ini benar-benar ajaib. Hanya perlu 1 suntikan lagi. Anakmu akan benar-benar selamat. Kapan suntikannya? Malam ini. Tapi aku harus melihat surat cerai dulu baru akan menyuntik. Sekarang aku kasih kamu setengah hari cuti untuk bercerai. Ibu. Akhirnya kamu baik-baik saja, tadi benar-benar membuatku takut. Ibu. Aku akan bercerai dengan Paisili. Aku bertemu seseorang. Hanya obat di tangannya yang bisa menyelamatkan cucumu. Tapi, dia memaksaku untuk bercerai dengan Paisili. Aku terpaksa melakukannya. Sekarang, aku akan pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat cerai. Maaf, aku tidak bisa lagi menjadi menantumu. Halo Silly, cepat kemari. Ailey. Ibu, kamu ingat? Obatmu efektif. Presdir. Jangan bahas itu dulu, cepat pergi ke kantor catatan sipil. Bawa pulang menentuku antaku. Si Ayuyu sekarang ada di kantor catatan sipil. Dia ngapain di sana? Kok kamu nggak buru-buru? Aku kasih tahu. Dia ketemu dokter bajingan yang memaksanya untuk bercerai. Apa? Lebih baik Hank Kirk Seppi Kill Derived Pesakin Saji Keluarga. Dokter macam apa itu? Dia nggak fokus mengobati, malah maksa orang cerai. Kayaknya bukan dokter beneran. Dokter hewan kali ya. Cepat ke kantor catatan sipil, bawa pulang menantuku. Ibu, si Ayuyu sudah hamil anak orang lain. Dia mau cerai. Ya udah, cerai saja. Kamu ngomong apa? Itu anak sebenarnya. Halo, Paisili, akhirnya kamu angkat telepon. kamu di mana sekarang? Aku di kantor catatan sipil, aku mau cerai denganmu. Ada yang memaksamu? Aku demi anak. Kamu gak berani ngomong. Meskipun aku gak suka si Ayuyu. Tapi anak itu tidak bersalah. Sebagai ibu, dia memikirkan anaknya, itu tidak salah. Tapi, dia tetap istriku. Berani mengancamnya untuk cerai denganku. Orang ini kayaknya mau mati. Baik, kamu tunggu di kantor catatan sipil. Aku segera ke sana. Paisili, kamu harus bawa pulang menantuku. Dengan selamat, kalau ketemu dokter bajingan itu. Pukul dia sekuat-kuatnya. Bayar dia tahu betapa hebatnya keluarga Pei. Entah si Yahi dan suami bajingannya itu sudah bercerai atau belum. Bos, baru pertama kali aku lihat orang yang berani memaksa istri muda keluarga PI, orang terkaya di ibu kota. Untuk bercerai. Berani sekali orang ini. Benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kamu bersin lagi? Pulai Glenn. Minum obat. Belakangan ini, aku benar-benar bertemu dengan orang-orang aneh. Suami bajingan si Yahi itu. Dan juga orang aneh yang memaksa si Ayuyu. Putus denganku dengan menggunakan anak, benar-benar mencari mati. Ini karena kedinginan. Dokter sulit menyembuhkan dirinya sendiri. Banyak bicara. Sudah beberapa waktu kamu kembali ke negara ini. Selalu melewatkan istri muda, akhirnya kali ini akan bertemu. Apakah kamu punya pikiran lain? Seorang wanita yang diam-diam mengandung anak orang lain. Bisa membuatku punya pikiran apa? Kita hampir sampai. Kamu? Si Yahi. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu yang menyuruhku datang untuk bercerai dengan suamiku? Kelihatannya kamu tidak rela, aku sedang menyelamatkanmu. Suami bajinganmu itu, tua, jelek, dan suka judi. Apa yang layak diingat? Aku sudah lupa seperti apa rupa Paisili. Kenapa dia ingat begitu jelas? Seperti pernah bertemu. Hubunganku dengannya tidak bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat.
Meskipun dia sering mengecewakanku, tapi keluarganya sangat baik padaku. Baik padamu berarti mengizinkan orang mengganggumu di tengah malam? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, menurutku keluarga suamimu. Tidak ada yang baik. Dekan, kamu boleh membicarakan suamiku. Tapi tolong jangan bicara tentang keluarganya. Ibu suamiku adalah orang yang sangat baik. Dia tidak pernah bersalah padamu. Baik. Baik sampai bisa mendidik anaknya menjadi tidak bertanggung jawab. Begitu? Aku tidak mau bicara lagi, suamiku akan datang. Kalau kamu terus menarikku, dia akan salah paham. Ziahi. Apa kamu mau? Ganti suami? Maksudmu? Misalnya aku. Sekarang aku kasih kamu pilihan. Kamu pilih suami brengsek itu. Atau pilih aku? Kamu harus bersama denganku. Dokter, aku sangat berterima kasih karena kamu menyelamatkan nyawa ibu mertuaku dan bayiku. Tapi tolong jaga sikapmu. Sekarang, aku hanya ingin merawat ibu mertuaku dengan baik. Dan bayiku. Apa kamu buta? Buat si brengsek itu melahirkan anak. Aku mana ada yang kurang darinya? Maaf. Aku mana ada yang tidak sebaik dia? Pak Pei, Anda ini. Tidak apa-apa. Si Ayu mana? Dia janji ketemu aku untuk cerai. Di mana dia? Aku tidak melihat Nyonya muda. Orang yang tidak menepati janji. Kembali ke rumah sakit. Pak Pei, Kenapa belum datang juga? Telepon dia. Kalian berdua mau apa? Tentu saja untuk membantu kakak Sili. Menghilangkan anak haram di perutmu. Sili yang menyuruh kalian? Penting atau tidak, kudengar kamu mau ke kantor catatan sipil. Untuk cerai dengan kakakku, hanya untuk anak haram di perutmu ini bisa sah. Berani sekali kamu. Kamu mau setelah cerai, bisa bebas dengan pria lain itu. Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Di keluarga PI, hanya ada janda, tidak ada cerai. Kalian berdua, habisi dia. siap. Kalian mau apa? Pukul dia sampai babak belur. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani merebut kakak Sili dariku. Mana menantuku? Dia sama sekali tidak datang. Siapa tahu dia main-main lagi. Tidak mungkin, pasti kamu yang melewatkannya. Ngomong-ngomong, Tangtang mana? Sejak aku pulih, aku belum melihatnya. Kayak mana dia? Telepon nona besar. Ya, Telepon kakak, berhenti. Kalau kalian berani membuat suara sedikit saja sampai kakakku mendengar, aku akan membunuh kalian. Sili, kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak ini sekarang. Halo, halo Sio Nona, teleponnya tersambung. Tangtang, kamu kemana? Kenapa kabur lagi? aku sedang belanja. Kamu belanja di mana? Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Tidak usah, aku. Tangtang. Kenapa di situ sangat sepi? Kamu sedang apa sebenarnya? Sili, selamatkan aku. Aku hamil anakmu. Cepat selamatkan aku. Cepat bunuh dia. Sili, anak ini benar-benar milikmu. Kalau tidak percaya, tanya nenek. Cepat selamatkan aku. Sili, cepat datang. Pei Utang, kamu sedang apa sebenarnya? Si Ayuyu bersamamu? Benar. Seperti ini mempermalukan keluarga Pei, dan dia wanita yang tidak setia. Untuk apa disimpan? Tapi kamu tidak boleh membunuh orang. Tangtang, anak dalam perut kakak iparmu. Benar-benar milik keluarga Pei, Bu. Kamu ingat lagi? Aku minum obat kakakmu. Aku ingat semuanya. Anak dalam perut kakak iparmu. Aku yang minta dia hamil dengan inseminasi buatan. Benar-benar milik keluarga Pei. Kamu tidak boleh menyakitinya. Benarkah? Kamu di mana sebenarnya? Aku di gudang Donggang. Kakak, cepat datang. Kakak ipar berdarah,
Dia berdarah banyak. Cepat datang. Ya, Paisley, kamu harus membawa menantuku pulang dengan selamat. Cepat berhenti, berhenti. Xia Yuyu. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Para penculik ini adalah orang-orangku. Tanpa perintahku, mereka tidak akan berhenti. Sudah begini, lebih baik sekalian. Tang-Tang, jangan dengarkan ibumu. Dia sakit, kamu kan tahu? Kamu, tidak percaya buku, masa aku percaya kamu? Cepat lepaskan kakak iparku. Mereka semua orangku. Kamu masih berani bersikap seperti nona besar di hadapanku? Pei Yutang, aku sudah lama menahanmu. Kalian, bawa wanita hamil ini ke mobil dulu. Baru kemudian kita habisi Pei Yutang. Tang-Tang. Kamu tidak apa-apa. Tang-Tang. Kakak ipar. Yang penting kamu dan keponakanku tidak apa-apa. Kakak ipar, aku minta maaf padamu. Wah, hubungan kakak ipar yang sangat mesra. Kalau begitu, aku akan mengantarkan kalian ke neraka bersama. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh orangku? Kakak Silly, kumohon maafkan aku. simpan ucapanmu untuk polisi. Bawa dia pergi. Xia Yuyu. Xia He, ternyata kamu. Direktur, kenapa kamu datang? Kakak ipar. Dia adalah kakakku. Apa? Jadi kamu adalah Xia Yuyu? Istri kontraku. Kakak, kenapa kamu masih diam saja? Cepat selamatkan anakmu. Nona, aku bantu kamu bangun. Ah, jangan menangis, jangan menangis. Dek Kessel, lepar ya? Ayo minum susu, minum susu. Halo. Mau ke bar? Ah, ngapain ke bar? Aku di rumah jagain anak. Jangan nangis, jangan nangis. Oh, jangan nangis ya. Ayo minum susu. Tang-Tang, kamu sudah bekerja keras. Bukan kerja keras, tapi nasib sial. Penris keluarga Pemi Mang Susada Yuris. APA dia tahu. Waktu dia masih di perut ibunya, aku usilin dia. Jadi sekarang dia balas dendam. Dek kecil, jangan nangis ya. Jangan nangis, anak baik. Ini gampang. Besok aku suruh orang bawa koleksi terbaru. Ke rumah, kamu bisa pilih sesukamu. Makasih kakak, aku bisa jagain 10 lagi. Ini katamu ya. Jangan, aku cuma bercanda. Kalian masih mau punya anak lagi? Ayo, filmnya sebentar lagi mulai. Kakak. Dunia Rantau.